apa kabar anak-anak Ustazah? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Nah anak-anak, sekarang kita sudah memasuki subtema 4, peranku sebagai warga negara. Masya Allah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran ya anak-anak. Nah, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian akan mempelajari tentang kalimat keterangan waktu. Nah, kalimat keterangan waktu ini adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata keterangan waktu sebagai petunjuk waktu. Nah, sebagai petunjuk waktu terjadinya sebuah kegiatan dan peristiwa tertentu. Kata keterangan yang digunakan dalam kalimat keterangan waktu diantaranya adalah pagi, siang, sore, malam, esok, kemarin, pada, lusa, atau petunjuk hari yang lain. Nah, contohnya ya. Contoh yang pertama itu, pameran wayang akan tampil besok. Nah, pada kalimat ini ada kata keterangan waktu, yaitu esok hari. Kalimat kedua, kita akan liburan ke Jakarta tahun depan. Nah, ini juga terdapat kata keterangan waktu, yaitu tahun depan. Ketiga, peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Nah, 10 November ini adalah tanggal. Nah, tanggal dan bulan. Kemudian keempat, ayah berangkat ke kantor pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Nah, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ini juga adalah menunjukkan keterangan waktu. Dan yang kelima, kami latihan musik setiap hari Minggu. Nah, hari Minggu ini juga adalah kata keterangan waktu. Anak-anak, aturan di lingkungan masyarakat apa saja? Yang pertama, membantu warga menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Yang kedua, melaksanakan ronda malam. Yang ketiga, tamu wajib lapor 1 kali 24 jam sekali. Yang keempat, menjenguk warga yang sakit. Yang kelima, membantu warga yang terkena musibah. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 2 ada teks yang berjudul di stasiun kereta. Nah, kesimpulan dari wacana ini adalah pemandu menjelaskan tentang aturan-aturan yang berlaku di stasiun kereta dan mengajarkan cara membeli tiket kepada murid di kelas 3. Nah, dalam teks tersebut ada beberapa kata yang baru kita dengar. Nah, ini adalah 5 kata yang memiliki arti. Penumpang. Penumpang ini artinya orang yang menumpang atau orang yang naik, entah itu kereta, kapal, dan sebagainya. Jalur. Jalur artinya ruang memanjang antara 2 garis batas, lurus atau rel. Yang ketiga, gerbong. Nah, gerbong ini artinya wagon kereta api untuk orang atau barang. Yang keempat, stasiun. Nah, stasiun ini artinya adalah tempat menunggu bagi calon penumpang kereta api dan tempat pemberhentian kereta api. Yang kelima ini disabilitas. Disabilitas artinya orang yang memiliki kekurangan atau cacat. Anak-anak, aturan yang berlaku di dalam kereta apa saja? Nah, dilarang duduk di lantai, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang membawa benda yang mudah terbakar, dilarang membawa senjata api atau senjata tajam, dilarang membawa binatang, dilarang berjualan, dilarang ngamen, dilarang makan dan minum, dan dilarang merokok. Nah, yang ke-10 dilarang mencoret-coret. Nah, ini tidak hanya aturan yang berlaku di dalam kereta api, tetapi di kendaraan umum atau di fasilitas umum juga ada aturan-aturan yang harus kita patuhi agar fasilitas-fasilitas umum tadi ini dapat bertahan dengan waktu yang lama, sehingga fasilitas umum ini dapat bertahan lama atau bisa digunakan sampai
dalam waktu yang lama, seperti itu. Artinya tidak cepat rusak ya anak-anak ya. Nah, pada subtema 4 kita akan mencari angka perkalian dari satu bilangan. Mohon maaf ya anak-anak ya. Maksudnya adalah mencari angka pembagian dari satu bilangan. Nah, pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah, misalnya ada A bagi B sama dengan C. Maka untuk menentukan bilangan pertama, bilangan A ini yang merah, tentukan dulu bilangan penggali sembarang B. Jadi kita kalau soalnya seperti ini, A bagi B sama dengan C, maka yang perlu kita tentukan adalah yang B dulu. Harus yang B dan bisa ditentukan dengan sembarangan. Nah, harus tentukan bilangan B dulu ya anak-anak ya. Nah, setelah itu bilangan pertama dapat dari pengali angka yang sudah ditentukan dengan bilangan kedua. Jadi, kalau B sudah diketahui, maka C kita kalikan dengan B sama dengan A, maka dapatlah nilai A. Contohnya ya, titik-titik bagi titik-titik sama dengan 30. Kita tentukan dulu yang B atau yang berwarna biru. Jadi, 30-nya disimpan di depan. 30 dikali 3 sama dengan 90. Nah, jadi 90 ini adalah bilangan A. Intinya, kalian harus menentukan bilangan penggali dulu nih. Bilangan penggali atau B atau yang berada di samping sama dengan. Nah, nanti baru bilangan hasilnya C ini kita kalikan dengan yang itu. Karena pembagian ini adalah kebalikan dari perkalian ya anak-anak ya. Begitu juga yang di subtema 3 sudah pernah Ustazah bilang bahwa perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Nah, kita ambil contoh ya. A bagi B sama dengan 20. Tentukan bilangan A dan B. Penyelesaiannya, A dibagi B sama dengan 20. Sehingga 20 dikali B sama dengan A. Karena ini kebalikan. Ingat, Ustazah balikan ini. 20-nya kita simpan di depan dan B-nya dalam posisi yang sama, maka dapat nanti nilai A. Nah, nilai sembarang B kita tentukan, coba kita tentukan 4. Nah, jadi 20 kali 4 sama dengan 80. Nilai A adalah hasil kali dari nilai sembarang B. Jadi, nilai A sama dengan 80 dan B sama dengan 4. Nah, anak-anak perlu Ustazah tegaskan kembali, kalian memang harus menghafal perkalian agar untuk menentukan bilangan ini kalian dapat menyelesaikannya dengan mudah. Nah, jazakumullah khairan katsir telah menonton video Ustazah sampai selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan. Dan jika penjelasan Ustazah dianggap kurang, mohon maaf, kalian bisa menambah atau membaca teks yang ada di dalam buku. Nah, kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.